Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Alhamdulillah pagi hari ini di depan kita sudah ada sebuah mobil hatchback Korea, yaitu Hyundai Grand Avega tahun 2012. Rasanya udah lama banget ya nggak bikin video review mobil kayak gini, karena memang dari kemarin banyak mobil yang keluar masuk nih. Tapi rata-rata cuman mobil-mobil Avanza, Sigra, Ayla. Jadi kurang menarik buat di review. Nah, hari ini gue memutuskan untuk membeli sebuah hatchback keluaran Hyundai, yaitu Hyundai Grand Avega. Kenapa memutuskan untuk beli unit ini? Karena terus terang gue udah 3 bulan ya pakai Santa Fe dan itu mobil nyaman banget. Emang nggak bisa diremehin sih, si Hyundai ini tuh bisa dibilang mobil yang cukup nyaman dengan desain yang menarik, futuristik. Bayangin, ini mobil keluar tahun 2012 waktu gua awal-awal merit itu ya. Ini mobil keluar dan ini keren banget karena Avega sebelumnya tuh modelnya kan sedan ya, berubah menjadi hatchback yang modelnya tuh rally banget. Sudah banyak nih mobil di review oleh para YouTuber, katanya mobil cukup durable, cukup kuat. Sampai dengan hari ini banyak banget kita lihat di jalan Hyundai Grand Avega, dan memang mobil ini cukup gesit dan paling bertenaga ya kalau di atas kertas ya, dibanding dengan hatchback lainnya. Dia tuh saingannya tuh Honda Jazz, Toyota Yaris, Suzuki Swift ya. Kita bisa lihat mobil ini tuh dimensinya panjang ya. Jadi ini kalau kita coba lihat dari samping ya, jadi moncongnya tuh panjang dan belakangnya tuh kayak gitu. Jadi kayak si Ford Focus di zamannya ya, kayak si Ford Focus. Dan kalau zaman sekarang tuh udah banyak ya kayak si Yaris kan yang baru kayak gini bentuknya. Dan mobil ini kelihatannya pendek loh. Jadi gua yang tingginya 170, nah tuh lihat deh. Jadi ini sejajar bahu gua aja. Dan kesannya kan ini mobil karena ini pendek, pipih kecil ya. Tapi kalau kalian berpikir demikian salah. Karena mobil ini cukup luas kabinnya dan cukup lega. Jadi kemarin tuh gue sempat beli Mitsubishi Mirage buat istri, tapi kemudian baru 3 bulan dipakai kok gue rasa tuh mobil kurang nyaman gitu. Even teknologinya udah bagus ya, start stop engine button, kemudian sudah auto climate AC, tapi dipakainya kurang enak karena tuh mesin 3 silinder. Akhirnya gue putuskan untuk menggantinya menjadi ini. Dan untuk first impression gue menggunakan mobil ini, dari desainnya, dari tenaganya, ini jauh banget di atasnya. Memang beda kelas ya. Ya kita langsung lihat aja deh. Ini bodinya tuh, bodinya menurut gue sih desainnya kontemporer sampai dengan hari ini. Desainnya masih bisa diterima ya. Udah 10 tahun berlalu, ini keluar pertama 2012, sampai dengan hari ini desainnya masih bisa diterima dan masih pede buat dibawa kemana-mana, even bersaing sama mobil-mobil yang keluaran tahun sekarang tuh, kayak misalnya si Honda Jazz yang baru, si Yaris yang baru. Ini masih oke lah. Ini gue dapat unit istimewa ya, kilometernya baru 59.000, service record. Nah ini kita lihat cluster speedometer seperti ini ya. Cluster speedometer seperti ini, mirip kayak si Santa Fe ya. Warnanya hitam kebiru-biruan. Kemudian cukup lengkap nih tripnya, trip A, trip B, sisa bahan bakar, rata-rata konsumsi. Jadi indikator cukup lengkap. Nah di steering tuh uniknya ya, dia kanan kiri tombol audio, padahal kan kalau mobil Jepang biasa di kiri aja, kanan tuh cruise control. Nah ini head unit masih ori bawaannya. Jadi si mobil ini ambient light-nya warna biru. Ada AC-nya, bisa panas bisa dingin, dan ini masih berfungsi dengan sangat baik, semburan dan arah semburan, serta buat buka tutup knop. Dia menggunakan otomatis dan dia punya shiftonik ya, 6 percepatan di sini. Dan dia di ininya ada petunjuknya tuh, gigi 1, gigi 2. Ini mobil nggak nyangka kalau dalamnya bakal seluas ini ya. Tuh bahkan kayak stiker-stiker mobil baru ya, banyak yang belum dilepas bagian belakang. Nah ini dia punya, ini tipe GL, kebetulan tipe yang paling bawah. Kalau tipe yang atasnya tuh udah ada airbagnya dan sudah bisa auto retract. Nah ini belum auto retract. Mesinnya di 1400 ya, 1390 sekian, tapi dibolehkan jadi 1400. Mesinnya Gamma, menggunakan teknologi
VVT ya, injeksi. Nah, ini kita coba buka. Jadi mobil baru selesai di salon tuh, bersih banget bagian dalamnya. Mesinnya juga cukup bandel ya, karena sudah berusia 10 tahun. Tapi belum, gue baca-baca reviewnya sih belum ada yang cukup berarti nih. Nah, kerusakan-kerusakan mobil ini compare sama pesaingnya ya, si Ford Fiesta yang kalian mungkin sudah tahu lah, dia tuh Ford Fiesta rewelnya gimana, Mazda Zoom tuh gimana. Kan biasanya orang kalau ngambil ya, kalau nggak Yaris, Jazz, Swift ya. Tapi ini bisa kalian pertimbangkan kok, karena ternyata ngerawat mobil Korea tuh nggak rewel-rewel banget, dan juga tenaganya cukup oke, bensinnya irit, desainnya oke, dan ini mobil nyaman. Karena memang mobil Korea tuh sejak tahun 2011 si engineer-nya pakai X yang dari Audi, desainnya tuh keren-keren sih. Ya ini tadi dari depan yang kalau kita lihat dari samping nih, hatchback ada tarikan garis tegas dari belakang sampai depan tuh, ngebelah ban sampai depan lagi tuh masih ada garis lurus. Bentuknya benar-benar aerodinamis kayak mobil rally ya. Velgnya tuh masih ring 14 karena ini gerak bawaan yang pertama. Kalau velg kita ganti ring 16, bannya kita gedein, ini lebih keren lagi sih, lebih keren lagi. Dan bagian belakangnya cuman ini yang rada yang gua notice ya, jadi di bagian belakang tuh joknya tuh agak tegak gitu ya, karena biasa pakai mobil 2 baris kan agak rebah. Ini cukup tegak ya kalau dibanding sama kompetitornya kayak si Yaris, Jazz itu kan bisa dibuat sender, ini belum bisa. Jadi mungkin ini yang jadi kelemahannya. Tapi ini kabinnya luas ya, ini kemarin gua full mundurin sih, tapi di belakang tuh masih bisa cukup bersandar. Kaki orang dewasa tuh masih nggak mentok ya. Ini yang kiri bekas mundur banget karena kemarin dipakai istri sama anak gua. Nah itu driving position gua tuh lihat masih ada space-nya. Nah ini door trimnya kayak gini ya, warna hitam, silver, dan ada bahan fabrik seperti joknya di sini. Nah ini nih bahan yang ini sebenarnya premium ya, tapi ya karena premium biasanya nggak durable. Ini jadi agak-agak lengket nih, sama kayak dashboardnya Alphard. Sekarang Santa Fe gue juga kayak gini ya. Lampu belakangnya juga masih pakai lampu Mica biasa, kristal multi reflektor. Di sini ada tulisan Hyundai dan ada logo H di tengah, serta Grand Avega dan tipenya di sini. Ada 2 buah titik parking sensor dan 2 buah mata kucing di belakang. Jadi untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya semua ngumpul jadi satu. Dia juga punya rear defogger, ada LED buat lampu rem dan juga wiper. Nah ini yang lucu ya, jadi ini sama kayak Miras kemarin, antenanya masih seperti ini, panjang kayak Tamiya. Nah kita coba buka. Nah ini kemarin PR-nya juga ini nih, hidroliknya sudah lemah. Nah ini bagasinya besar banget sih. Dia punya tray yang bisa dibuka juga, dan kalau dibuka, besar sekali. Ya, tapi ini sayang ban serepnya masih menggunakan kaleng biasa, belum full size. Ya. Nah ini bagian dalam kita coba lihat ya sedikit ya. Ini tadi sama ya, auto up and down hanya di sisi driver, tapi auto down dong, upnya masih ditahan. Ini warna silver, warna seperti joknya. Dan ini adalah bahan yang lengket nih Bray, sebenarnya Bray. Belum ada yang ini sebenarnya kayak soft touch ya, tapi nggak soft touch banget, malah jadi agak-agak lengket gitu. Ini juga hard plastik. Punya tempat penyimpanan yang lebar, ada cup holdernya juga, ada speaker. Dan kalau kita masuk ke dalam, nah ini kita mundurin juga ya. Joknya lengkap, ada pengaturan head adjuster. Dan kita bisa lihat cukup simple, tapi compare sama pesaing di zamannya ini cukup modern ya. Di bagian tengah sini ada power outlet dan power light socket lighter. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ini area untuk transmisinya.
masih bersih ya, ini kotor bekas kena air. Parking brake-nya konvensional, mechanical, ada tempat penyimpanan uang receh, 2 buah cup holder yang dilengkapi sama tempat buat ngerokok, dan ada tempat penyimpanan terbuka di bagian belakang. Memang di belakangnya ini nggak ada cup holder dan nggak ada armrest ya. Metode pelipatannya 40-60 dan bisa dibuat rata lantai yang nggak rata-rata banget. Plafonnya juga kita bisa lihat ini masih bersih banget ya. Kilometer 50.000, service record. Lampunya cuma di tengah dan masih pakai bohlam coding biasa. Di bagian depan belum ada lampu. Kaca spion juga dynamic view biasa, cuman sudah ditambahkan kaca spion yang cembung nih biar agak lebar. Langsung, oh ya, pajak dari mobil ini tuh 2,3 ya. Jakarta non progresif, kuncinya masih jadul kayak gini. Kayak Kia Picanto, kemarin gue sempat pakai Kia Picanto, ini persis banget. Coba kita langsung nyalahin aja ya. Ya. Jadi 1400 cc dan ini konsumsi bahan bakarnya 111 112 ya dalam kota. Kemarin gue jalan di tol agak-agak ngebut. Cukup irit. Dan memang review mobil ini irit. Nah, sun visor dia tuh punya vanity mirror gini, tapi nggak ada lampunya ya, sayang ya, di bagian driver maupun di bagian si passenger. Tapi memang nggak ada lampu, dan di bagian driver tuh ada tambahan tempat buat naruh kartu ya. Nah, oh iya, ini yang menarik di mobil ini, salah satunya tuh speakernya ya. Jadi mobil ini tuh sound systemnya enak banget sih, ini enak banget dibanding mobil-mobil pesaingnya. Bahkan di atasnya ini bisa dibilang sound system yang ditanam di mobil ini cukup enak. Jadi kalau ngedengerin musik besar-besar tuh bassnya dapat dan lain-lainnya tuh masih berasa lah, masih berasa premium. Ini mobil pasarannya udah 100 jutaan ya. Bahkan ini kemarin gue dapat unitnya di bawah 100 juta, pajaknya mepet. Hitungan pajak mati, platnya mati. Tapi ini kilometer istimewa ya, 58.000. Pasaran mobil ini masih di 105 sampai 120 tergantung kondisi yang tahun 2012. Nah, unit ini sendiri rencana mau coba dipakai dulu. Kalau ternyata istri nggak cocok baru mau dijual. Kalau dijual juga mungkin di angka 110 juta ya, karena kondisinya ajib banget. Dan ini warna putih, mulus, bempernya depan belakang. Cuma memang mobil ini pernah kena tabrak di sebelah kanan pintunya, kelihatan tuh di bagian ini ada bekas dempulan ya, nggak rapi sampai sini. Kalau dibuka juga ada suara-suaranya. Oh, udah nggak ada suaranya, mungkin karena udah sering dibuka. Tapi ini mobil mulus banget dan benar-benar 50.000. Orang kemarin udah dicek di Hyundai-nya, Hyundai Goa ya. Nah, ini bagian dalam juga masih bersih banget. Jadi kilometer pendek tuh bisa dilihat dari fisiknya, apakah benar kilometer segitu atau diputar-putar ya. Tuh warna putih, bersih. Sampai bagian dalam sini tuh nggak ada yang kotor atau lecet-lecet ya. Setirnya juga bisa dilihat itu masih mulus banget. Ini kan setir fully cerup ya, fully cerupnya masih mulus tuh, istimewa lah pokoknya. Tapi kita coba pakai dulu, istri pakai dulu, cocok atau enggak baru nanti kita bisa lihat bakalan dijual apa enggak unitnya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini sedikit membantu kalian buat yang mau beli Hyundai Grand Navega. Kita lihat sekali lagi bodinya ya, ini keren sih, mobil hatchback 2012 yang menurut gue desainnya tuh kontemporer ya, sampai hari ini masih bisa diterima, timeless, kayak mobil rally. Tuh lihat, keren ya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.